Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Dekar Santosa dengan NIM A4102000085, kelas D, Praktikum Software Matematika, dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan membahas mengenai penyelesaian soal geometri SMA kelas 12 dengan materinya adalah jarak titik ke titik, titik ke garis, dan titik ke bidang menggunakan aplikasi GeoGebra. Saya akan membahas 3 soal. Untuk soal nomor pertama atau nomor 1 di sini, diketahui kubus ABCD EFGH mempunyai panjang rusuk 8 cm. Titik K merupakan perpanjangan rusuk DA dengan KA sama dengan sepertiga KD. Titik M adalah pertengahan rusuk CD. Kemudian ditanyakan adalah jarak titik M dengan titik K. Untuk yang pertama saya akan bahas dulu tentang panjang KA sama dengan sepertiga panjang KD. Misalkan ini adalah D di sini, kemudian A di sini, kemudian K di sini. Nah, di sini dikatakan bahwa KA itu sepertiga dari KD. Maka KD di sini adalah 3, kemudian KA di sini adalah 1. Nah, karena K ini terletak di luar dari DA, maka kita bisa menuliskan perbandingannya adalah DK dibanding dengan KA atau AK sama dengan 3 dibanding min 1. Nah, maka untuk titik K-nya nanti, kita bisa dapatkan titik K adalah K sama dengan dalam kurung 3 dikali dengan A, dikurangi dengan D, kita bagi dengan 3 dikurangi 1, karena perbandingannya adalah 3 banding min 1, berarti dibagi dengan 2. Nah, ini nanti untuk menentukan titik K. Nah, selanjutnya kita akan membuat kubusnya terlebih dahulu. Kita akan masuk ke dalam grafik 3 dimensi untuk membuat kubus dengan rusuk 8 cm. Kita bisa menggunakan tools piramid ini, kemudian kita pilih kubus. Titik awalnya kita tempatkan di 0,00 supaya lebih mudah. Nah, karena 8 cm, maka kita taruh titik keduanya di 8,00. Nah, sehingga ini didapatkan sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya adalah 8 cm. Nah, kemudian titik A, titik K-nya, tadi sudah kita bahas bahwa K adalah sama dengan 3 dikali dengan A, dikurangi dengan D, lalu kita bagi dengan 2. Nah, sehingga di sini didapatkan bahwa titik K itu adalah di koordinat 0,-4,0. Kita bisa menentukan panjangnya, misalkan di sini D, K, yaitu di sini adalah segmen garis DK adalah M di algebra view, maka di sini 12. Kemudian segmen AK di algebra view ini disimbolkan dengan N, sehingga sudah memenuhi bahwa KA adalah sepertiga KD, 4 adalah sepertiga dari 12. Jadi sudah sesuai. Selanjutnya kita menentukan titik M. Di soal diketahui bahwa titik M merupakan titik tengah dari rusuk CD. Maka kita menggunakan tools midpoint or center. Jadi dari C dan D. Di sini diperoleh titik tengahnya adalah I. Agar sesuai dengan soal, maka I ini kita ubah menjadi M. Kita rename namanya menjadi titik M. M besar. Nah, kemudian untuk menentukan jaraknya antara titik K dengan titik M, kita bisa menggunakan segmen. Jadi kita bisa menginput di sini segmen dari K, M besar.
Nah, sehingga di sini terlihat bahwa ada sebuah garis dari K sampai M. Ini merupakan segmennya, dan ini merupakan jarak antara K dan M, jarak antara titik K dan titik M. Nah, di algebra view, untuk segmennya ini disimbolkan sebagai P kecil, dengan panjangnya adalah 12,65. Sehingga kesimpulannya adalah jarak titik K dengan titik M adalah 12,65 cm. Ini untuk soal nomor pertama mengenai jarak titik ke titik. Untuk soal yang kedua, saya membuat soal mengenai jarak titik ke garis. Kubus ABCDEFGH mempunyai panjang rusuk 6 cm. Yang ditanyakan adalah jarak titik H dengan garis AC. Kemudian kita akan langsung ke grafik 3 dimensinya. Kita akan langsung membuat kubusnya sama seperti tadi. Kita menggunakan tools ini, yaitu kubus. Titik awalnya adalah 0,00. Karena rusuknya adalah 6 cm, maka kita taruh titik keduanya di 6,00. Didapatkan kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya adalah 6 cm. Kemudian tadi dikatakan bahwa yang ditanyakan adalah jarak titik H dengan garis AC. Maka kita bisa menuliskan di sini atau menginputkan di sini, yaitu segmen dari A besar, C besar. Nah, karena jarak titik ke garis itu merupakan jaraknya tegak lurus, konsep jarak adalah tegak lurus, maka kita bisa membuat sebuah garis yang melalui titik H, kemudian tegak lurus dengan segmen AC. Kita bisa menuliskan di sini, menginputkan yaitu perpendikular, yaitu kita pilih poin, koma, line, atau titik, koma, garis di sini. Poinnya adalah H, kemudian garisnya atau line-nya adalah AC. Nah, segmen AC di algebra view ini, disimbolkan dengan M kecil, maka H, M kecil. Didapatkan di sini adalah garis N yang merupakan garis tegak lurus yang melalui titik H. Garis lurus yang melalui titik H tegak lurus dengan segmen AC. Maka di sini juga terjadi perpotongan. Kita cari perpotongannya dengan menggunakan intersect. Intersect dari M kecil, N kecil. Didapatkan di sini perpotongannya adalah titik I sama dengan 3,3,0. Nah, agar memudahkan kita untuk menentukan jaraknya, kita akan sembunyikan dulu objeknya untuk garis N. Kemudian untuk menentukan jaraknya, kita bisa menggunakan segmen. Nah, jarak titik H dengan garis AC ini akan sama dengan jarak H ke titik I. Jadi kita bisa menghubungkan titik H dengan I menggunakan segmen. Jadi di sini dapat dibentuk segmen HI, dan di algebra view segmen HI adalah disimbolkan dengan P. Didapatkan P sama dengan 7,35. Jadi dapat disimpulkan bahwa jarak titik H dengan garis AC adalah 7,35 cm. Itu mengenai soal nomor 2. Kemudian yang terakhir adalah nomor 3. Di sini mengenai jarak titik ke bidang. Limas TABCD mempunyai alas berbentuk persegi dengan panjang sisinya adalah 4 cm. Tinggi limas adalah 5 cm dan titik P merupakan pertengahan dari AD. Yang ditanyakan adalah jarak titik P dengan bidang TBC. Untuk memudahkan membuat limasnya, di sini akan dibuat dulu alasnya yang berbentuk persegi di grafik 2 dimensi. Di sini yang langkah awalnya adalah menggunakan segmen with given length. Di sini panjangnya adalah 4. Kemudian membuat garis yang tegak lurus melalui A, tegak lurus AB. Kemudian juga membuat garis tegak lurus melalui B, tegak lurus AB. Kemudian membuat lingkaran dengan pusat A melalui B, sehingga di sini menghasilkan sebuah perpotongan. Kita bisa menggunakan intersect
mohon maaf. Perpotongan lingkaran dengan garis yang melalui titik A. Jadi perpotongannya ada di C dan D ini. Di sini saya ubah dulu menjadi X. Kemudian membuat garis yang sejajar melalui D sejajar dengan AB menggunakan tools parallel line. Nah, di sini juga menghasilkan perpotongan antara garis yang melalui D dan garis melalui B. Perpotongannya menggunakan intersect didapatkan titik C. Kemudian menggunakan poligon membuat perseginya, yaitu persegi A, B, C, D. Untuk merapikannya, kita bisa menyembunyikan objek ini, objek garisnya dan lingkarannya. Nah, sehingga ini adalah alas dari limasnya, yaitu sebuah persegi ABCD dengan panjang sisinya adalah 4 cm. Kemudian langkah berikutnya adalah menuju ke grafik 3 dimensinya. Nah, di sini adalah merupakan alas dari limasnya. Kemudian kita akan membuat limasnya, yaitu untuk menentukan tingginya terlebih dahulu, letak titik puncaknya. Di sini langkah awalnya adalah kita tentukan dulu titik tengah dari persegi ini, bisa langsung menggunakan midpoint or center dari A dan C. Didapatkan titik tengahnya adalah di E. Kemudian kita membuat perpendicular line melalui titik E tegak lurus dengan bidang Z0. Kemudian karena tadi tinggi limasnya adalah 5 cm, maka kita bisa membuat titik sembarang, yaitu 0,0,5. Misalkan di sini adalah titik Q. Kemudian kita membuat perpendicular line lagi dari melalui titik Q. Ini tegak lurus dengan garis yang melalui E tadi. Kemudian perpotongannya kita bisa menggunakan intersect untuk mencari perpotongannya. Nah, didapatkan di sini adalah titik F. Nah, titik F di sini nanti akan merupakan titik puncak dari limasnya. Karena di soal tadi adalah titik puncaknya adalah T, maka kita bisa mengubah F ini menjadi T. Nah, setelah itu kita bisa membuat limasnya menggunakan piramid, yaitu limas, di sini limas A, B, C, D. Jadi ini adalah gambar dari limas dengan sisinya, dengan alasnya adalah persegi yang panjang sisinya adalah 4 cm. Berikutnya tadi diketahui bahwa ada titik P yang merupakan titik tengah dari AD. Maka kita bisa langsung menggunakan midpoint or center untuk menentukan titik P tersebut dari A dan D. Kita ubah namanya di sini menyesuaikan dengan soal. Poin F menjadi poin P. Kemudian untuk bidang TBC-nya, kita bisa menggunakan poligon di sini. T, B, C. Nah, untuk memperjelas, kita bisa memberikan di sini sebuah warna. Misalkan saya beri warna biru. Nah, jadi bidang yang berwarna biru ini adalah bidang TBC. Nah, untuk menentukan jarak antara titik P dengan bidang TBC, kita akan membuat garis perpendikular yang melalui titik P tegak lurus dengan bidang TBC. Di sini bisa langsung diinputkan, yaitu perpendikular
yaitu dari segmen dan poin. Nah, poinnya adalah P, segmennya adalah di algebra view untuk bidang TBC itu merupakan segmen T1 di sini. Maka di sini T1. Nah, sehingga di sini terjadi perpotongan atau di sini ada titik tembus, yaitu garis yang melalui P menembus bidang TBC. Maka untuk menentukan titik tembusnya bisa menggunakan intersect. Intersect dari F1. Karena di sini garis yang melalui P adalah di algebra view adalah F1 di sini. Kemudian segmennya adalah T1. Nah, sehingga di sini titik tembusnya adalah titik F. Kita bisa sembunyikan garisnya ini. Nah, sehingga jarak titik P dan bidang TBC itu akan sama dengan jarak titik P dan titik F. Maka untuk mencari jarak titik P dan titik F kita bisa menggunakan segmen. Kita bisa menuliskan di sini segmen dari P F. Nah, segmen tersebut adalah G1, didapatkan 3,71. Jadi kesimpulannya adalah jarak titik P yang merupakan pertengahan AD dengan bidang TBC adalah jaraknya adalah 3,71. Jadi itu tadi adalah mengenai permasalahan-permasalahan atau soal-soal geometri kelas 12 SMA mengenai jarak titik ke garis, jarak titik ke titik, titik ke garis, dan titik ke bidang yang dapat diselesaikan menggunakan aplikasi GeoGebra. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.